Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan kita kaji kita. Mohon maaf beberapa 3 minggu berturut-turut saya ada uzur tidak bisa ngaji. Alhamdulillah sehat ya. Sampai mana ya, lupa saya batasannya. 63. Sampai mana 63-nya ini? Sampai mana? Pertengahan itu ya, udah belum itu. Qala Ibnu Abbas sudah belum? Ya, umum aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fit darain amin. Qala Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah falamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum ala inna nasrullahi qarib. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدان والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Gitu ya. Ini ayat ini dua-duanya amat sangat sekarang ini sedang ketemu momen karena betapa keadaan kita di sebelah Solo tapi ya betapa sedang ada gonjang-ganjing, sedang ada instabilitas daripada keadaan negara kepada yang lainnya. Masya Allah. Nah, bahwa hal seperti itu tentu membuat berbagai keadaan berubah dari keadaan santai, damai, nyaman, tiba-tiba jeblur gitu ya, berubah dalam sekejap, kacau balau, berantakan. Tidak hanya itu, fisik yang tadinya enak tidur nyaman lelap itu tiba-tiba harus sakit, harus juga tidak hanya itu, batin meronta karena kehilangan sanak famili, keluarga dan sebagainya, bahkan juga yang bersifat duniawi, harta benda hilang dalam sekejap. Masya Allah. Lah apakah di Indonesia semua serba mungkin ya? Semua serba mungkin karena kehidupan ini satu dengan lain saling beririsan, saling bersinggungan, saling juga ketergantungan. Semua serba mungkin. Nah, karena serba mungkin bagi kita ajakannya ya semoga Allah tidak berikan yang tidak nyaman. Kalau dalam bahasa kita pendekatan keimanan, maka
Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan apa kepada kita sebagai upaya lah batin gitu, contoh yang amat sangat luar biasa. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas ini ya, kait ini bahwa ada dua hamba Allah yang Allah izinkan panjang umurnya, entahlah sudah berapa abad, bukan lagi puluh tahun, abad ya. Itu sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang. Dan memang Allah terserah juga mau ngasih umur orang berapa, ya nggak ada yang bisa maksa pun nggak ada yang bisa melarang Allah gitu ya. Siapa yang dimaksud dua orang ini adalah Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas alaihi wassalam. Dua beliau ini sampai detik ini masih ya, dan banyak ulama, banyak orang-orang terpilih itu ketemu Nabi Khidir itu utamanya ya, hanya orang dengan biasanya hanya orang-orang terpilih juga yang ketemu beliau dan ditemui beliau. Pada setiap kali beliau itu menunaikan ibadah haji selesai wukuf di Arafah, ini beliau selalu kumpul, ketemu, saling melaporkan keadaan di mana beliau berdua Allah tugas. Yang Nabi Khidir Allah tugasi untuk melihat bagaimana perairan ya, dan Nabi Ilyas Allah tugasi untuk pengawasan darat. Tentu kerja di laut, di air lebih berat karena 2/3 dunia ini adalah air. Nah begitu beliau berdua ini mau berpisah, mau masing-masing kembali ke tugasnya, baca ini yang saya kira sudah pada hafal ya. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, itu udah pada hafal. Itu dibaca habis salat subuh begini, yang juga habis salat maghrib. Insya Allah hal-hal yang tidak kita harap, hal-hal yang kita tidak suka dari berbagai keadaan musibah bala bencana, Allah jauhkan ya, Allah jauhkan gitu ya. Hafal ya. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Gitu, Masya Allah. Sebab pada waktu itu para sahabat juga begitu mengalami hal yang luar biasa. Ayat ini ya, Rasulullah SAW Allah perintahkan hijrah ke Madinah dari Mekah itu, para sahabat pun tentu bersama beliau. Masya Allah, itu luar biasa keadaan dorornya. Tidak hanya itu ya, tekanan musuh juga luar biasa. Masya Allah ya, mereka yang paling kemudian itulah yang menteror secara keimanan. Nah ini meneror secara keimanan. Masya Allah. Pada waktu seperti itu, seorang yang namanya Abdullah bin Ubay ya, Abdullah bin Ubay dengan suara lantang berkata kepada
sahabat. Sahabat yang sedang kedesak semuanya, ya susah payah sedih, tiba-tiba dia berkata yang amat sangat menggelitik sebetulnya. Ini juga untuk kita bersama. Apa kata mereka? Kata si siapa namanya Abdullah bin Ubay ini kepada sahabat radhiyallahu anhum ini. Apa kata dia? Kalau betul kamu menyangka, kenapa kamu terus membunuh dirimu sendiri? Ya, kenapa kamu terus membunuh dirimu sendiri? Sampai kapan begini kamu tuh? Kalian itu ngikutin itu. Andai kata Muhammad itu nabi, betul nabi gitu kata. Kenapa kalian pun menjadi orang yang kesusahan, ditawan bahkan dibunuh, gitu ya? Nah kalau dia nabi kan ada malaikat yang katanya gitulah ya, ada yang menurunkan. Nah itu kan menggelitik itu dalam keadaan sedang tetek nadir, tiba-tiba diusik rasa keimanan. Kita bisa jadi loh, sama kita juga mungkin aja sedang susah, nggak punya duit, urusan banyak, waduh tiba-tiba ada yang ngomong, katanya Islam itu agama rahmatul alamin, agama yang benar. Mana teman-temanmu nggak ada yang nggak ada. Ayolah, begitu bisa jadi. Bisa jadi ada orang yang kemudian menyampaikan hal-hal yang menggelitik keimanan kita. Masya Allah. Dan ini pernah terjadi di jamaah saya. Saya tahu persis. Kalau habis ngaji terus makan bareng itu. Suatu pengajian di Masjid Al-Istiqomah, iseng aja saya tiba-tiba, biasanya ini ngaji kok nggak ngaji, kemana ini? Saya tanya, si A yang biasanya duduk sebelah sana nggak kelihatan gitu. Iya Tat, sakit. Oh sakit. Sakit apa? Wah, sepele, diabetes. Sakitnya diabetes. Tapi ini bisa jalan. Ya, terus seminggu kemudian ada kabar ke saya, ditelepon saya, si A itu baru dibaptis. Dibaptis ya gitu. Ngomong apa ini? Betul, dibaptis. Kok bisa? Iya, ditawarin pengobatan gratis. Ini apa ini? Nah, di pengobatan gratis, mau dengan syarat. Ya gak gratis, ternyata pengobatannya ada syarat. Nah, kemudian seminggu kemudian lah ditelepon lagi saya, innalillah, masya Allah, coba. Ini nyata. Begitu saya takziah pada hitam, saya bilang ya Allah, tinggal seminggu aja kok ya nggak sabar. Bukan penyakit yang serius, bukan, nggak sabar. Ya, kalau sudah gitu kan semuanya amalnya habis, kebaikannya, surga pun ditutup rapat gara-gara murtad itu. Masya Allah, ini terjadi. Saya kenal itu jamaah saya kok, itu ya, naudzubillah. Sehingga ini mata nasrullah, kapan ya begini, Allah nolong ya. Kok dibiarkan begini saya ya, kerja ini susah, usaha ini susah, ini nggak bisa. Nah tiba-tiba ada orang nawarin modal. Nah, kalau betul agama Islam ini. Udahlah, mau nggak kamu? Gitu. Mau nggak kamu tak kasih? Tapi lo bisa jadi loh. Ya, bisa jadi. Ini yang penting bagi kita pelajari. Sehingga ayat ini pun mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib, kata Allah. Nah ini ijabatun lahum minallah, merupakan jawaban dari Allah untuk mereka, ya,
Ya, ini ya lah, untuk sama-sama ya. Saya kalau ingat jamaah yang satu itu saya nggak bisa. Saya ikut pemakamannya ke situ. Mana itu? Jemput atau apa? Gitu. Masya Allah. Saya ikut pemakamannya. Saya dirangkulin teman-teman. Ya jamaah pengajian mungkin. Ya Allah, kita salah, kalah perang. Iya, kalah perang ya segitu. Loh, coba gara-gara sepele, gak sabar. Padahal mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu, kayak gitu. Dan harus mendapatkan walam ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Padahal kalian belum ditimpa sampai kemana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian, susah, payah, sedih, macam-macam itu, sampai Allah mengatakan ala mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayo bareng-bareng introspeksi ya, bareng-bareng introspeksi. Kita sebagai diri pribadi ya banyak urusan ini itu, kita sebagai orang tua kepada keluarga punya urusan ini itu, ya punya usaha ini itu, dan belum tentu semuanya itu berjalan sesuai dengan harapan. Semua berjalan sesuai dengan keinginan. Kadang-kadang ada hg-nya, ada ancaman, tantangan, hambatan, ada juga gangguannya. Nah, sehingga kita merasa bersedih hati, merasa tidak berdaya, merasa ingin marah, merasa bisa menyalahkan siapa saja yang kita mau. Si A salah, si B, semua orang salah, yang benar gua. Akhirnya ada pihak-pihak yang kipas-kipas, termasuk juga setan kipas-kipas, sehingga kita tidak lagi bisa berpikir lurus, tidak bisa berpikir positif. Bisa ala inna nasrullahi qarib, harap pertolongan Allah itu dekat, gitu ya. Masya Allah. Ada itu secara umum begitu ya. Masya Allah. Oke. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepada engkau. Ya 215 ya. Mereka, kata Allah, akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Yas'alun pakai fiilnya fiil mudhari' ditambahin sin sa, berarti akan terus bertanya, gitu ya. Zaman hal istiqbal, zaman saat ayat ini diturunkan, dan terus sampai batas waktu yang hanya Allah yang tahu sampai kiamat. Mereka akan bertanya kepada engkau, khitabnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang menerima wahyu waktu itu. Nah, kalau sekarang kepada siapa saja, terutama kepada para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Apa yang mereka akan tanyakan? Maka apa yunfiquna, yang mereka akan nafkahkan. Apa yang mereka nafkahkan, mereka belanjakan itu apa? Ayu syai'in, berupa apa sih musariful mal itu, cara mentasarufkan harta itu. Kemana? Apalagi sekarang ya, sekarang itu makin kesini kehidupan itu kan makin material, makin materi, makin material. Orang kita ya sebagai bahan introspeksi, lebih banyak waktu yang kita pakai untuk mencari harta dibanding waktu untuk mencari kehidupan akhirat. Nah, itu untuk apa, kepada siapa, kepada apa saya mentasarufkan harta itu, menafkahkan harta itu. Kata nafkah itu seakar dengan kata nufuk, nafkah, nufuk yang artinya terowongan ya.
Oh terowongan ya, terowongan. Nah, ini gunung, maunya gunung, ya gunung. Nah, terus diapain kayak itu? Kalau sekarang udah zaman modern, ada alat untuk menerobos gunung. Kalau dulu alat-alat masih sederhana, tentu capeknya luar biasa. Nah begitu ini bisa dinufuk, bisa ditebut, bisa diterobos, maka hambatan itu ya hilang. Orang juga begitu. Sebetulnya manusia itu pelit, bakhil, manusia itu pelit. Nah, kalau manusia itu bisa mengalahkan nafsunya, bisa menembus itu nufuk, itu nafkah, maka dia akan menafkahkan apa yang dia punya. Nembus. Waduh capek aku, ngantuk aku. Ayo terobos. Ayo ngaji, ayo berjuang. Oh gitu ya. Wah, aku punya harta. Oh, kalau bisa dikekemnya aja gini. Nah, kalau bisa, ayo belanjakan. Nah, gitu. Nufuk harus diterobos. Nah, menerobos itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Perang namanya, perang batin, perang rasa. Nah, kalau bisa, subhanallah, luar biasa. Ya, banyak ayat, saya kira banyak ayat. Nah, ayat yang sekarang kita bahas. Kalau kita harus menafkahkan itu, ya apa kata Allah? Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ya, apa saja dah, anfaqtum yang kalian nafkahkan, untuk siapanya itu, ya, anfaqtum yang kalian nafkahkan, min khairin, dari suatu kebaikan. Kata khair diartikan malin di sini, harta. Suatu kebaikan apa saja, umum, ya, harta dan lain sebagainya. Falil walidaini wal aqrabin wal yatama, maka niatkan, berikan untuk kedua orang tua, para kerabat dan anak-anak yatim, ay al muhtajina, mereka orang-orang yang butuh, ya, al muhtajina minhum, mereka orang-orang yang butuh. Jamaah sekalian, coba dilihat di kitab yang sudah kita pernah baca, cabang-cabang iman, ya, cabang-cabang iman. Di cabang iman yang ke-54, ya, cabang iman yang ke-54. Dilihat ya. Di situ ada beberapa hadis, ada antaranya. Jadi apapun yang kita nafkahkan, kepada siapa? Kepada orang tua. Lah namanya orang tua ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang tua masih hidup. Yang kedua, kemungkinan sudah pulang ke rahmatullah. Gitu ya. Kalau masih hidup, ya masih kebutuhan orang hidup. Ya, kebutuhan orang hidup. Kalau pagi gini ya diberi nasi uduk, begitu ya, dengan semur jengkolnya, senang. Kalau butuh belanja tempe ya dibelikan tempe, beli berapa duit itu harganya, materi, masih hidup. Kalau sudah wafat, tetap dibelanjakan, tetap diberikan nafkah, Dan nafkahnya apa? Ya, apa saja. Di dalam keterangan cabang iman yang ke-54 itu ada hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita semua, ya, mamin ahadin, kata Rasulullah, tidak ada seseorang, siapapun dia, ahad itu seseorang, laki perempuan, tua muda, ya, kemudian dia menafkahin sesuatu, membelanjakan, bersedekah wala sesuatu, diniatkan untuk kedua orang tuanya, diberikan niat kepada orang tuanya, walidnya itu, dua orang tuanya,
maka Allah akan berikan kepada orang itu, kepada orang tuanya, pahala sedekah itu, dan juga kepada dia yang memberi tanpa berkurang satu sama lain sedikit pun. Masya Allah. Ya, nah ini mereka akan bertanya kepada engkau, itu Muhammad, masalahnya. Jawab, apapun yang kalian nafkahkan dari suatu kebaikan, maka berikan untuk kedua orang tua. Kedua orang tua. Lah orang tua kita tadi ada dua kemungkinan, masih ada bersama kita atau sudah wafat. Bagi yang masih ada, ya kita beri sebagaimana yang kita bisa. Ya, jangan. Nah kalau ada sebuah cerita itu kan ya sebuah cerita Rasulullah SAW suatu ketika diaduin seorang anak muda. Ya Rasul, bapak saya di rumah saya itu Masya Allah, ya makan apa yang dia makan suka-sukanya, minum apa yang dia minum suka-sukanya, tidur pun di mana dia mau ya tidur aja, apapun suka-suka dia lah di rumah saya. Nah, saya disiapin sarapan oleh istri saya, makan juga gitulah ya. Alah, suka-suka dia. Nah terus bagaimana ini, kata sahabat tuh. Kata Rasulullah, biar nggak salah memberikan masukan, nggak memberikan fatwa, biar nggak salah, baik panggil orang tuamu, panggil, datang, fulan, ya Rasul, ini anakmu? Iya Rasul. Bener nggak cerita anakmu bahwa kamu di rumah dia itu begini begitu? Bener Rasul. Kenapa kamu lakukan? Iya Rasul, ini anak saya waktu masih ada di kandungan, kami sebagai orang tua amat sangat berusaha menjaga, wah, biar dia lahir dengan sehat. Begitu dia lahir, semua saya lakukan, tatkala dia nggak bisa apa-apa, apapun saya lakukan demi dia. Ya namanya bayi nggak bisa apa-apa, semua apapun saya lakukan untuk dia agar dia tumbuh sehat menjadi orang. Nah sekarang saya tidak seperti dulu lagi, tidak lagi kuat, ya maka saya makan lah apa yang dia makan, tidak sebanyak apa yang saya berikan kepada dia. Saya minum apa yang dia minum pun tidak sebanyak dia minum, dan seterusnya. Apakah saya salah Rasulullah? Waduh, begitu sahabat ini cerita panjang tentang dirinya di rumah anak ini, apa kata Rasulullah kepada sang anak ini? Wahai anak, anta wa maluka li abika. Wahai anak, dirimu, hartamu adalah milik orang tuamu. Masya Allah. Dirimu, hartamu milik orang tuamu. Anta wa maluka li abika. Gitu ya. Dirimu, hartamu milik orang tuamu. Andai nggak ada orang tua, kau tidak akan ada. Kau bisa berbuat apapun dengan sekarang punya apapun, ya karena adanya engkau. Allah lahirkan lewat orang tua. Wah gitu ya. Ini lil walidain. Ya, ini kitab sudah lama. Karena sebab ini, jadi saya ada kitab ini. Ada beberapa hadis ya. Ini terkait dengan lil walidain ini. Kalau hadis yang ridallah fi dzal walidain, saya kira sudah hafal ya, kita itu hafal dengan hadis itu. Ayo bareng-bareng ini, bareng-bareng kita bareng-bareng kita perhatikan. Begini insyaallah, ayo bareng-bareng. Allah ridhonya tergantung ridhonya orang tua ya. Ini yang berat nih orang tua. Maaf ya, orang tua itu macam-macam.
ada yang cerewet, juga ada yang setengah cerewet, ada yang enggak cerewet itu ya. Yang cerewet yang repot kita, yang cerewet, yang enggak cerewet ya enak, enggak cerewet diam aja ya, kita enggak ada. Tapi yang cerewet ini masya Allah, hati-hati agar kita jangan sampai wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma, gitu ya. Jangan sampai mengatakan capek gue ngomong gitu ya. Ngomong apa sih, nah, gitu ya. Itu berat kalau orang tuanya agak cerewet ya. Oke. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hadisnya begini. Jadi waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha walau abawan. Siapa berpagi-pagi dia punya dua orang tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Ya, siapa berpagi-pagi begini, ya kemudian dia punya dua orang tua atau salah satunya, futihat, maka dibukalah lau untuk si anak ini abwabul jannah, pintu-pintu surga. Waman amsa, dan siapa bersore-sorean, walau abawani, dan dia pun punya dua orang tua, ya, atau salah satu dari keduanya, tapi dia sakhiton, marah, orang tua kita marah, futihat lahu, maka dibukalah untuk anak ini abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam. Naudzubillah. Masya Allah. Lah, ini tidak terbatas duniawi, ukhrawi, akhirat aja di dunia. Mau santai, tenang, ya ridho orang tua dapat. Mau susah, mau sedih, mau berkepanjangan, ya marahnya orang tua ini yang harus kita jauhi. Nah, gitu ya. Falil walidain. Ini banyak hadisnya. Oke, saya kira cukup. Terus untuk siapa lagi? Wal aqrabin, baru kerabat dah. Lah kerabat, qarib, para kerabat dekat. Ya, di sini kakak adik, ya, cangcing. Nah, itu kerabat dekat. Ya, dari jalur papa, am, dari jalur ibu, khol namanya, am khol. Sama, baik yang sudah wafat maupun masih ada. Lihat di cabang iman yang ke berapa ya, ke 50 berapa ya, terkaitan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita, kitabnya ada, sampai dicek aja ya, dicek aja. Kalau saya salah tolong diingatkan Nabi, insyaallah benar Nabi. Apa? Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in, fa illam tajiduhu fa bi ayatin min kitabillah. Yalah, kamu bersedekahlah, bernafkahkanlah, ya, untuk diri kamu masing-masing, untuk bapak ibu, dan juga untuk kerabat yang sudah wafat, sudah meninggal. Masih hidup dan meninggal. Kalau sudah meninggal, walau bisyurbati ma'in, walau hanya seteguk air, walau hanya seteguk air. Kalau tidak ada, fa bi ayatin min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah. Makanya selalu saya ajak, saya pribadi, khususnya ini saya pribadi, kalau kita ngaji apa saja, jangan lupa Al-Fatihah, bla 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 bla, gitu ya. Kita sebut orang tua kita, ayo kita panggil orang tua kita, orang-orang tercinta kita sebut. Itu masya Allah, pagi-pagi kita kasih kiriman nasi uduk, mereka itu senengnya ampun dah, seneng. Mau kita nggak tahu aja. Coba kalau kita lagi diam-diam dikirimin anak, masya Allah, gitu ya.
masih hidup senang, sudah wafat juga senang. Nah, ini ayatnya gitu. Ayo gitu ya, ya belajar bareng-bareng. Seberapa Rasulullah dalam perintahnya itu, walau bisyurbati ma, walau hanya seteguk air. Nah kalau segini kan nggak seteguk, segini ini berapa teguk-teguk. Kalau nggak bisa teguk, fabi ayatin min kitabillah, satu ayat saja kata Rasulullah. Itu pun tidak mungkin lah masa gitu. Bismillahirrahmanirrahim selesai untuk orang tua ya Allah. Ya lah pelit amat juga. Paling kayak Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah paling nggak begitu. Subhanallah, orang tua kita, kerabat kita, baik yang masih hidup maupun ya seteguk air kirim, masya Allah senangnya. Gitu ya. Walil walidain, baru wal yatama, baru begitu, baru orang luar dah tuh, gitu ya. Sampai sini dah. Wal masakin sambil gitu ya. Sampai sini ya. Ayo bareng-bareng ya. Jadi kalau kita ngaji, apapun pengajian kita, kalau kita nafkah, apapun nafkah kita yang berikan itu, sekecil apapun kata Allah, sekecil apapun, min khairin walil walidain wal aqrabin, jangan lupa niatkan, berikan ya. Kalau masih hidup ya kebutuhan hidup dah, pas sudah wafat ya doain, jangan lupa itu ayatnya ini jelas ya. Bareng-bareng ya urus saya, pokoknya jangan niatkan untuk diri sendiri dah, untuk orang tua aja semuanya dah. Ini dari orang tua, padahal dari kita. Orang tua akan mendapatkan pahala yang kita nafkahkan itu ya, dan kita pun Allah beri tanpa kurang satu sama lain sedikit pun. Tanpa kurang satu sama lain sedikit pun. Orang tua dapat 100%, kita pun dapat 100% karena kemurahan Allah. Begitu, jangan lupa. Tapi kalau hanya kita niatkan untuk diri kita sendiri, nah orang tua nggak dapat, kita dapat, namanya kita nggak bakti. Nah, gitu ya. Seterusnya, ini ayat seterusnya, insyaallah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya la ilaha illa anta ya ahad ya samad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya man amru bainal kafan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afw wal istiqam wa a'idna min mujibatin nadamah fil hawal innaka sami'un. Ya Allah ya Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Di Madinah, dari Mesir ke Madinah dulu. Mesir dulu. Ya, dulu. Sama